Hai 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 Sobat NKRI, apa kabar nih? Balik lagi bersama channel Kabar NKRI. Di sini kamu bisa update lagi berita-berita seputar dunia militer. Oke, kali ini kita akan membahas tentang Jenderal Min Aung Hlaing yang membantai Rohingya dan mengkudeta Aung San Suu Kyi. Wah, hebat banget nih Jenderal. Siapa sih dia sebenarnya? Mau tahu? Oke, sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe dulu dong dan klik tombol loncengnya. Sobat NKRI, ketegangan yang terjadi antara pemerintah sipil dan militer di Myanmar rupanya berujung pada kudeta militer. Sejumlah pemimpin sipil Myanmar seperti Presiden Win Myint dan penerima hadiah Nobel Aung San Suu Kyi ditangkap pada Senin lalu. Jenderal Min Aung Hlaing ini rupanya mendadak jadi sorotan dunia nih. Panglima militer Myanmar yang satu ini rupanya menjadi otak dari kudeta militer yang terjadi di negara tersebut. Lalu sebenarnya siapa sih Jenderal Min Aung Hlaing? Oke, jenderal yang satu ini adalah sosok yang memang berada di balik abadinya peran militer di Myanmar. Dia berhasil mempertahankan kekuatan Tatmadaw, sebutan untuk militer Myanmar ketika negara itu beralih ke demokrasi. Ketika Myanmar kembali ke pemerintahan militer di bawah kepemimpinannya, Min Aung Hlaing sekarang tampaknya akan memperluas kekuasaannya dan membentuk masa depan negara itu dalam waktu dekat. Seperti dikutip dari BBC, jenderal berusia 64 tahun itu menghabiskan seluruh karirnya di militer, di mana dia bergabung sebagai kadet. Seorang mantan mahasiswa hukum di Universitas Yangon ini memasuki Akademi Layanan Pertahanan pada upaya ketiganya pada tahun 74. Prajurit infanteri yang relatif sederhana ini terus mendapatkan promosi reguler dan naik pangkat loh. Bahkan pada Maret 2011, dia dipilih untuk jabatan tertinggi militer di depan jenderal yang lebih senior, menggantikan pemimpin lama Tan Sri sebagai panglima tertinggi. Nah, ketika Min Aung Hlaing menjadi panglima militer, blogger dan penulis Myanmar Lau yang mengatakan bahwa mereka telah saling kenal sejak masa kanak-kanak tuh, dia menggambarkan bahwa Min Aung Hlaing adalah seorang pejuang yang tangguh dalam pertempuran dari tentara Burma yang brutal, tetapi dia juga memanggilnya sebagai sarjana dan pria yang serius. Wah, serius. Yap, serius memang Min Aung Hlaing memulai masa jabatannya sebagai panglima militer saat Myanmar beralih ke demokrasi pada tahun 2011 setelah beberapa dekade berada di bawah junta militer. Meski demikian, Tatmadaw tetap tertarik nih untuk mempertahankan kekuasaannya. Pengaruh politik dan kehadirannya di media sosial meningkat ketika Union Solidarity and Development Party atau USDP yang didukung militer memimpin pemerintahan. Nah, pada 2016 ketika Liga Nasional untuk Demokrasi atau NLD pimpinan Aung San Suu Kyi berkuasa, dia tampaknya beradaptasi tuh dengan perubahan dengan bekerja dan tampil di acara publik bersamanya. Terlepas dari perubahan itu, rupanya dia memastikan nih Tatmadaw terus memegang 25% kursi parlemen dan portofolio kabinet terkait keamanan, sambil menolak upaya NLD untuk mengubah konstitusi dan membatasi kekuatan militer. Pada 2016 dan 2017, militer mengintensifkan tindakan keras terhadap etnis minoritas Rohingya di negara bagian Rakhine Utara dan menyebabkan banyak Muslim Rohingya melarikan diri dari Myanmar. Panglima militer itu dikutuk secara internasional atas tuduhan genosida. Pada Agustus 2018, Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengatakan para jenderal militer tertinggi Myanmar termasuk panglima tertinggi Jenderal Min Aung Hlaing harus diselidiki dan dituntut atas genosida di utara negara bagian Rakhine serta kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang di negara bagian Rakhine, Kachin dan juga San. Namun menyusul pernyataan dari Dewan HAM PBB, Facebook menghapus akunnya loh sobat bersama dengan individu dan organisasi lain yang dikatakan telah melakukan atau memungkinkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius di negara ini. Amerika Serikat bahkan juga menjatuhkan sanksi 2 kali loh kepadanya pada 2019 atas dugaan perannya dalam pembersihan etnis dan pelanggaran hak asasi manusia. Sementara pada Juli 2020, Inggris juga menjatuhkan sanksi padanya. Myanmar sendiri menggelar pemilihan umum pada November 2020 dengan hasil kemenangan telak bagi NLD. Namun pada bulan-bulan berikutnya Tatmadaw dan USDP yang didukung militer
berulang kali menolak hasilnya. USDP ini membuat tuduhan kalau ada kecurangan pemilu nih yang meluas. Klaim itu ditolak oleh Komisi Pemilihan Umum Myanmar menjelang sidang parlemen yang direncanakan pada 1 Februari untuk mengonfirmasi pemerintahan baru. Spekulasi kudeta rupanya tumbuh di tengah pertikaian antara pemerintah dan angkatan bersenjata. Dan pada 27 Januari, Min Aung Hlaing ini memperingatkan bahwa konstitusi akan dihapus jika tidak diikuti, mengutip contoh kudeta militer sebelumnya pada tahun 62 dan 88. Nah, Sobat NKRI, kantornya tampaknya nih membalikan sikap ini pada 30 Januari ya, dengan mengatakan bahwa media telah salah menafsirkan sejumlah kata-kata pejabat militer tentang penghapusan konstitusi. Namun, pada pagi hari tanggal 1 Februari, Tatmadaw menahan penasehat negara Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan para pemimpin senior lainnya, serta mengumumkan keadaan darurat selama setahun. Min Aung Hlaing rupanya mengambil alih semua kekuasaan negara selama periode ini, dalam kapasitasnya sebagai panglima tertinggi dan segera memprioritaskan penyelidikan dugaan penyimpangan pemilu. Wah, kira-kira akan seperti apa akhirnya ya? Yang jelas, Min Aung Hlaing awalnya sih akan mundur ya sebagai panglima tertinggi setelah mencapai usia pensiun 65 tahun pada Juli tahun ini. Tapi sih sekarang, setelah kejadian ini, akhirnya ini memberikan dirinya setidaknya 1 tahun lagi nih dalam kekuasaan. Dan berpotensi lebih lama lah dengan kembalinya Myanmar kepada kekuasaan militernya. Waduh, semoga segera bisa mendapat jalan keluar ya untuk berbagai persoalan di Myanmar ini agar rakyat tidak sampai menjadi korbannya. Oke deh, sampai di sini dulu informasinya. Kita ketemu lagi masih bersama Kabar NKRI. Sampai jumpa.